Oke, kita bahas nomor 1. How many complete waves in the diagram below? Itu artinya berapa jumlah gelombangnya ya dari gambar-gambar yang ini. Untuk gelombang transversal yang bentuknya seperti ini transversal ya. Satu gelombang itu bisa dihitung dari crest to crest, berarti dari puncak ke puncak. Puncak itu yang atas ini ya. Kemudian trough to trough, artinya yang bawah ya. Ini adalah trough. Dan satu bukit dan satu lembah. Berarti satu gelombang itu ditandai dengan satu bukit, satu lembah. Bukit itu dia yang begini, lembah itu yang begini. Berarti ini satu gelombang. Kalau crest to crest berarti begini. Kalau trough to trough dari bawah. Gini ya. Sedangkan gelombang longitudinal itu cuma satu cara. Jadi satu rapatan atau compression dan satu renggangan atau rarefaction. Ini ya. Jadi kalau yang ini kita lihat cara menghitungnya adalah dimulai dari yang pertama. Kalau yang pertama itu dimulai dari tengah, maka kita pakai cara satu bukit satu lembah. Jadi ini adalah satu gelombang dari sini ke sini. Ini satu gelombang. Kemudian ini satu lagi di sini gitu ya, tandai. Kemudian ini satu lagi di sini. Berarti ada 1, 2, 3 gelombang. Oke, nah yang ini. Yang B itu mulainya dari crest atau dari puncak. Ini puncak pertama ke puncak kedua itu satu gelombang. Terus ini satu lagi, ini satu lagi, ini satu lagi. Artinya ada 1, 2, 3, 4 gelombang. Yang C mulainya dari trough atau dasar. Berarti kita mulainya dari sini ya. Dasar yang pertama ke dasar kedua itu satu gelombang. Berarti ini juga satu gelombang. Nah, sedangkan yang ini kan nggak ada trough yang di sini ya. Kita nggak bisa ke sini kan ya. Berarti ini hanya setengahnya. Ini setengah. 1 tambah 1 tambah setengah itu adalah 2 setengah atau 2,5. Jadi kalau mau jawab yang ini boleh, yang ini boleh. Nah, yang ini kan dari tengah ya. Berarti kita pakai cara bukit dan lembah. Lembah, bukit. Ini 1. Kemudian ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Jadi ini dari sini ke sini itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 gelombang. Kalau gelombang longitudinal itu satu rapatan dan satu renggangan. Jadi yang ini kan rapatan ya. Miss tulisnya C gitu ya. Yang ini rarefaction atau renggangan. Ini C, ini R. Satu rapatan dan satu renggangan ini kita sebutnya satu gelombang. Sehingga kalau ada dua pasang, berarti ini adalah dua gelombang. Yang ini, satu rapatan, satu renggangan. Rapatan, renggangan. Rapat, renggang, rapat, renggang. Ini itu satu gelombang. Berarti kalau ada 4, maka 4 gelombang. Yang ini juga sama ya, hanya berbeda tempatnya. Kalau yang ini adalah renggangan, rarefaction. Yang ini C, compression. Yang ini R, ini C, R, C, R, C. Ada 4. Sehingga yang G juga 4 gelombang. Oke, next nomor 2. Yang ditanya adalah berapakah amplitudonya dan wavelength itu panjang gelombangnya. Ingat panjang gelombang itu kan lambda ya. Amplitudo kita bisa singkat jadi A. Kalau wavelength itu lambda. Lambda itu digunakan untuk mengukur satu gelombang. Jadi hanya satu saja. Nah, kita coba yang A. Yang A itu
tingginya dari atas sampai bawah itu 10. Sedangkan amplitudo itu definisinya adalah perpindahan terbesar dari titik setimbang yang tengah ini ke trough atau dari titik setimbang ke crest gitu ya. Jadi hanya sekian. Nah, kalau dari atas ke bawah itu 10, maka setengahnya adalah 5. Jadi amplitudonya 5 meter. Kemudian panjang gelombangnya, kita hitung dulu ini ada berapa gelombang. Oh, gelombangnya ada 2. Sehingga untuk satu gelombang saja, itu berarti membutuhkan lambdanya adalah total panjangnya dibagi jumlah gelombangnya 2 sama dengan 14 meter. Dari mana 2 gelombang? Kita hitungnya dari yang awal ya. Awal ini kan adalah crest. Berarti ini ke sini 1 gelombang, ini ke sini 1 gelombang. Jadi 2 gelombang. Oke, yang B. Untuk mencari amplitudo sama seperti tadi ya, atas dan bawahnya 14, berarti setengahnya adalah 7 meter. Nah, untuk cari lambdanya, ingat totalnya. Jadi panjang total dibagi dengan jumlah gelombangnya. Jadi panjang totalnya kan 36. Total gelombangnya, karena itu mulainya dari trough, maka kita hitungnya pakai trough to trough. Satu wave itu ya, satu gelombang itu trough ke trough. Jadi ini 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang. Jadi 36 bagi 3 sama dengan 12 meter. Oke, next. Untuk yang C, amplitudonya caranya sama ya. Kalau diketahuinya dari atas sampai bawah 20, berarti ya setengahnya. Amplitudonya sama dengan 10 meter. Kemudian untuk cari lambda itu berarti butuh panjangnya, panjang totalnya dibagi dengan jumlah gelombangnya. Panjangnya 45. Jumlah gelombangnya kita hitung ya, karena ini mulainya dari trough, dari bawah, dari dasar. Berarti kita hitungnya 1, 2, 3, 4. Tapi di sini kan masih ada sisa segini ya. Ini adalah setengah. Sehingga kita tulisnya banyak gelombangnya adalah 4,5. Atas dan bawah sama-sama kita kalikan 100 supaya komanya hilang. Jadi, Miss tabrak ke bawah ya. 450 dibagi 45. Sama dengan, ini 45-nya kan coret ya. Ini 1, ini 1, ada nolnya berarti 10. 10 meter untuk satu gelombang. Nah, untuk yang D, sama ya. Amplitudo dibagi 2 ketika kita tahu atas sampai bawah ini berapa. Jadi amplitudonya adalah 40 dibagi 2, yaitu 20 meter. Untuk lambdanya, itu panjang totalnya dibagi dengan jumlah gelombangnya. Karena mulainya dari tengah, maka kita pakai cara bukit dan lembah. Lembah, bukit, ini 1. Lembah, bukit, ini 1. Lembah, bukit, ini 1. Berarti ada 1, 2, 3 gelombang. Panjangnya 60, gelombangnya ada 3, jadi 20 meter. Oke, next nomor 3. Look at the pendulum below, berarti yang ini. How many vibration occur if the sequence, ini ya, berapa getaran yang terjadi kalau misalnya urutannya seperti ini. Itu ya, yang A. 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kembali ke 4, 3, 2, 1. Dari 1 ke 5, kemudian kembali lagi ke titik awalnya 1, itu artinya dia punya 1 getaran. Artinya, kalau dia hanya sampai ke 5, dia hanya melakukan setengah getaran. Gitu ya. Kalau 1 sampai 3 saja, berarti setengahnya setengah. Artinya setengah kali setengah. Sama dengan 1/4 getaran.
Oke, dari 5, 4, 3, 2, 1. 5 ke 1. Itu sama dengan yang B ya. Jadi B dan D itu adalah sama, bedanya adalah titik awalnya. Kalau yang B mulainya dari 1, yang D mulainya dari 5, itu setengah getaran. Oke, yang E 135. Itu yang ini aja ya, 135. Kemudian kembali ke 3, kembali ke 1, sampai sini itu 1 gelombang. Kemudian dia kembali ke 3, ke 5, kembali ke 3 lagi, ke 1 lagi. Berarti ini juga 1 gelombang, sehingga ada 2 getaran. Oke, next nomor 7. Miss rasa nomor 4, 5, 6 bisa dicari ya. Nomor 7. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang gelombangnya? Yang diketahui di sini adalah panjang totalnya 120. Berarti dari sini menuju ke sini itu adalah 120 meter. Yang ditanya panjang gelombang. Tadi di nomor 2 kita sudah belajar gimana cara cari panjang gelombangnya. Panjang gelombang itu adalah panjang totalnya dibagi dengan jumlah getarannya atau jumlah gelombangnya. Panjangnya di sini 120 meter gitu ya. Dibagi jumlah gelombangnya. Karena ini mulainya dari tengah, berarti kita pakai cara bukit dan lembah. Ini satu di sini, satu lagi di sini, ini satu lagi di sini. Berarti ini ada 1, 2, 3 gelombang. 120 bagi 3 adalah 40 meter. Ini untuk yang A. Yang B, 1 gelombang itu 1 menit. Berarti kita nggak perlu lihat yang ada di sini gitu ya, karena sudah diketahui 1 gelombang. 1 gelombang itu adalah N-nya, 1 menit itu adalah T kecilnya. Berarti frekuensi adalah yang B ya, jumlah getaran per satuan waktu, N per T. N-nya 1 gelombang, T-nya 1 menit. 1 menit jadikan ke second, sama dengan 60 second. Jadi frekuensinya adalah 1 per 60 Hz. Oke, kemudian yang C yang ditanya adalah cepat rambat. Karena yang diketahui lambda dan frekuensi, maka kita tulisnya lambda dikali frekuensi. Lambdanya kita masukkan 40, frekuensinya 1 per 60. 0 kita coret, 4 kali 1, 4 per 6. Masih bisa diperkecil ya, bagi 2, 2 per 3 meter per second. Oke, nomor 8. Yang ditanya amplitudonya, amplitudo itu dari titik kesetimbangan ke crash, atau dari titik kesetimbangan ke trough, dasar. Nah, ini anggaplah ini sama gitu ya. Jadi ini amplitudonya adalah 5 mm. Kita ikuti saja ya, meskipun gambarnya tidak simetris. Kemudian, berapakah panjang gelombangnya? Cara mencari panjang gelombang sama seperti nomor 7 tadi, nomor 2 tadi. Panjang totalnya dibagi dengan jumlah getarannya. Ini karena mulainya dari tengah, kita pakai cara bukit dan lembah. Bukit, lembah ini 1. Ini hanya bukit saja, berarti hanya setengah. 1,5 getaran. Jadi kalau panjang totalnya 30 cm, N-nya 1,5, berarti lambdanya adalah, ini mis kali 10 yang bawah, maka yang atas juga kali 10, supaya komanya hilang. Oke, kita bagi ya, 30 bagi 15 itu kan 2 ya. Ini ada nolnya, berarti lambdanya adalah 20 cm, karena kita tidak mengubah dari cm ke meter. Nah, yang ini cepat rambatnya, yang C, cepat rambatnya 5 cm. Yang ditanya adalah periode gelombangnya, berarti T-nya berapa? Kita punya rumus V sama dengan lambda bagi
periode. Yang ditanya periodenya, berarti periode sama dengan lambda dibagi V, cepat rambat. Lambdanya 20 cm, cepat rambatnya 5 cm per second. 20 bagi 5 adalah 4, berarti 4 second jawabannya untuk periode.